Hai keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Adi Sulaksono. Dan hari ini kita akan membahas kembali tentang madu deli hijau. Nah, video kali ini untuk melengkapi dua video sebelumnya yang membahas tentang madu deli hijau. Nah, jika dua video sebelumnya adalah membahas tentang gagasan atau ide tentang bagaimana cara pembuahan tanaman jambu madu deli hijau ini. Dan hari ini saya rasa mudah-mudahan menjadi satu pembuktian dari ide atau gagasan yang saya sampaikan pada dua video sebelumnya. Nah, dua video sebelumnya hanya untuk sekedar mengingatkan di mana saya mau menyampaikan tentang cara atau trik atau tips bagaimana cara pembuahan tanaman jambu madu deli hijau ini. Nah, yakni di mana di sana ada pemangkasan, kemudian pemupukan fase generatifnya, dan hari ini saya akan memperlihatkan pembuktian dari itu. Nah, coba kita perhatikan di sini. Untuk batang yang condong atau rebah itu rata. Ini ada mata tunasnya membawa bakal buah atau bakal bunga. Dari pangkal ini hingga pucuk, hampir keseluruhan membawa bakal buah. Nah, tapi coba kita bandingkan dengan tanaman yang menjulang ke atas ini. Seperti pada video sebelumnya juga saya sudah terangkan, di bagian pangkal atau di bagian batang utamanya ini cenderung tidak akan memunculkan bakal buah atau bakal bunga. Namun hanya ada pada bagian pucuk-pucuknya seperti ini. Kita lihat. Untuk bagian batang yang seperti ini itu sangat jarang. Namun ya, jika direbahkan seperti ini, maka tempat tunas yang harusnya membawa daun itu membawa bakal buah seperti ini. Nah, ini satu lagi. Nah, ini tanaman ini condong sehingga tunasnya hingga bagian pangkal seperti ini. Coba kita lihat ini. Bagian pangkal seperti ini juga membawa bakal buah. Nah, jika belum puas, maka kita akan lihat lagi ini. Lihat. Jika kita lambat dalam membuang tunas airnya ini, nah, juga tidak akan memunculkan bakal buah seperti ini. Tidak memunculkan bakal buah, hanya satu saja. Namun jika memang rutin kita rajin membuang itu setelah pemupukan tentunya, maka setiap tempat tunas ini akan membawa bakal buah. Namun disayangkan memang tanaman ini usianya sudah 3,5 tahun. Nah, 3,5 tahun dengan media tanam yang hanya ini kisaran 100 liter tidak memenuhi kebutuhan tanaman ini selama 3 tahun, sehingga tanaman ini sudah kurang subur lagi. Namun kalau hanya sekedar untuk membuahkan, pupuk tambahan itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Hanya nanti permasalahannya pada kualitas dari buah yang dihasilkan oleh tanaman ini. Nah, kita lanjut agak ke belakang. Nah, ini juga membuktikan bahwasanya jika tanaman ini dalam keadaan condong, lihat mata tunasnya itu membawa bakal buah, bakal bunga seperti ini hingga ke pucuk. Nah, seperti ini juga nih, dari pangkal ini sudah dibungkus hingga ke pucuk ini membawa bakal buah. Nah, ini sayang tidak dibungkus. Seharusnya kita bungkus, jadi isinya itu busuk, terserang lalat buah seperti ini. Nah, ini untuk makan burung. Nah, ini buahnya pun masih hijau, menandakan bahwa nutrisi fase generatifnya itu masih
sangat cukup untuk mendapatkan hasil buah yang masih layak untuk dijual. Nah, seperti yang sebelahnya juga ini. Ini bunganya sangat lebat sekali. Sangat lebat sekali, lihat. Karena kita kemarin ada beberapa tanaman yang memang kita rajin untuk melakukan pemangkasan di tunas airnya. Dan ada yang tidak. Nah, jika dalam keadaan subur tanaman ini memang media tanamnya cukup, maka hasil buahnya juga seperti ini. Sangat banyak nih, lihat, dari pangkal hingga ke pucuk. Nah, ini juga. Namun disayangkan memang media tanamnya ini memang sebenarnya jika sudah 3 tahun itu harus sudah diganti. Nah, jika tidak maka pertumbuhan tanaman juga akan stuck. Kalau hanya untuk dibuahkan bisa, karena hanya cukup dengan menggunakan pupuk susulan. Namun untuk daun saja, kelebaran daun saja sudah mulai menyusut. Namun untuk pembuahannya dan kualitas buahnya saya pastikan masih baik. Nah, kita terus mundur ke belakang. Hampir semuanya nih buahnya masih baik. Lihat, ini kita tidak bungkus. Kalau kalian rutin melihat video saya, mengapa ini jarang dibungkus? Karena memang untuk memancing lalat buah memakan ini, tidak pada tanaman inti, yakni jambu siumi palanya. Nah, ini salah satu contoh jika kita jarang membuang tunas airnya, maka buahnya pun akan kurang. Padahal ini kita juga melakukan pupuk fase generatifnya. Kita memberikan pupuk fase generatif, namun karena kita tidak membuang tunas air ini, sehingga buahnya itu tidak muncul, bunganya tidak muncul. Karena seharusnya jika kita membuang tunas-tunas air ini, maka tempat yang seharusnya memunculkan tunas air itu akan membawa bakal buah seperti ini. Nah, ini salah satu contoh sebagai pembanding jika gagasan pada 2 video sebelumnya membuktikan bahwasanya penting pembuangan tunas air pada saat pemupukan fase generatifnya. Nah, ini contoh kedua, kita tidak membuang tunas air. Padahal ini kita melakukan pemupukan itu sama, semua dengan dosis yang sama, namun hanya saja pemangkasannya itu tidak kita lakukan seluruhan, hanya kita tinggalkan 2 ini 3 untuk sebagai pembanding dan pembuktian bahwasanya pembuangan tunas air ini sangatlah penting jika ingin tanaman ini menghasilkan buah yang sangat lebat. Satu lagi nih, masih ada membuktikan bahwasanya jika pembuangan tunas air ini sangatlah penting. Nah, ini patah. Tahu kenapa patah? Karena buahnya ada di daerah pucuk semua seperti ini. Nah, lihat, buahnya masih hijau. Terus kemudian di sana juga, coba kita lihat. Nah, ini buahnya di pucuk semua. Ketika kita melakukan pupuk fase generatif namun tidak diimbangi dengan pembuangan tunas air ini, maka buahnya akan ada di pucuk. Nah, jika kita memaksakan seperti ini, tidak melakukan penyeleksian, maka akibatnya seperti ini, akan mengalami patah pada batang, yang mana batang tersebut ditumpangi oleh buah dari tanaman tersebut.
Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jika kalian memang ingin tanaman kalian menghasilkan buah yang seperti tadi, maka pastikan kalian melihat 2 video sebelumnya. Nah, jika sudah melakukan 2 video sebelumnya, saya pastikan tanaman kalian menghasilkan buah. Walaupun kenyataannya tanaman ini sudah harus diganti medianya. Dan ini belum tembus loh. Belum tembus, maka akarnya belum tembus sehingga makanannya hanya ada di sini. Makanannya hanya berasal dari nutrisi yang ada di situ. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.